Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Was sunnatu an yaqra'a suratan. Adapun sunnahnya yaitu bahwa membaca oleh seseorang akan surat au syai'an atau sesuatu, yakni ayat-ayat minal qur'ani daripada Al-Quran, ba'dal fatihati membacanya sesudah Al-Fatihah. Fi kulli rak'atin baca suratnya pada tiap-tiap rakaat solat, minas solati sunaiyati daripada solat yang bangsa 2 rakaat subuh Jumat. Wa fi rak'atainil ulataini faqat, dan pada 2 rakaat yang pertama yakni 1 dan 2 saja, minas sulasiyati daripada solat yang bangsa 3 rakaat kaya maghrib, warubaiyati dan solat bangsa 4 rakaat. Wallahu a'lamu bissawabi. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas sunnah-sunnah sesudah membaca Al-Fatihah. Sesudah kita, karena kemarin ngaji rukun solat adalah baca Fatihah, maka ada sunnah-sunnah sesudah Al-Fatihah, yaitu sejujurnya ada 2 sunnah. Ada 2 sunnah sesudah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu baca amin. Baca amin. Imam, makmum maupun sholat sendiri, mau laki mau perempuan, masih bocah, mau sholatnya diri, duduk, miring, sholat fardu maupun sholat sunnah, maka dalam sholat kita, baik sholatnya sir kayak dhuhur asar atau jahar maghrib bisa subuh, habis waladhdallin itu sunnah baca amin. Baca amin. Yang lagi diributin ya amin. Begitu. Lagi ribut, yang lakinya amin namanya mau dipenjarakan gara-gara amin, amin. Sunat tuh kita kalau habis waladhdallin baca amin. Ini sebelum amin tuh sunat baca yang ibu-ibu suka baca, Rabbighfirli wali walidayya amin. Begitu, itu diajarin nama Nabi. Ada ajarannya. Rabbighfirli walidayya amin. Biasanya kalau baca Quran habis sholat dolin jangan enggak ditambahin Rabbighfirli wali walidayya amin. Kalau makmum, ketika imamnya sholatnya jahar maghrib bisa subuh, upayakan aminnya bareng ama imam, ganjarannya paling gede.
satu-satunya ajaran dalam sholat yang disuruh bareng si makmum sama imam adalah amin. Itu sunatnya bareng, jangan duluan, jangan belakangan. Kalau kedengeran begitu sholatnya fatihahnya kenceng, aminnya juga kencang begitu. Sebab kata Nabi, idza ammanal imamu fa aminu. Bila imamnya itu ikut amin, maka makmumnya juga ikut amin. Begitu. Iya, ini lagi baca amin. Jangan ditarik ke sono-sono aja. Gitu. Jadi saya neranginnya ada ragu-ragu jadi. Gimana? Iya, enggak, ini enggak ada hubungannya sama politik, enggak ada. Ini kita ngaji, ya ngaji, enggak ada. Itu masa grup ribut mulu, sampai keluar dari grup. Gara-gara amin sama kagak begitu. Sampai ada orang habis sholat dolim kobul nggak mau amin. Begitu. Iya. Nah. Gimana? Iya, kobul. Jangan, tetap kata Nabi, idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi, bila imam tu waladolin, pas imam baca amin, kita juga makmum kudu amin. Begitu, kudu amin. Siapa orang yang aminnya bareng sama imam, begitu, maka dosanya rontok. Sebab kapan imam tu amin, malaikat amin itu akan bareng dengan imam baca amin. Siapa orang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, dosanya rontok. Kapan tuh si orang tuh dosanya rontok? Kalau imam tuh baca amin kenceng, kita juga baca amin, baca amin. Begitu. Jadi pokoknya makmum tuh kudu ikut imam. Satu pada bagian ini. Pokoknya kalau imamnya amin, makmumnya amin. Begitu. Kenapa? Iya, enggak ke situ-situ. Ini lagi ngaji. Iya, gitu. Iya, enggak apa-apa. Itu mah ngaji mau bebas. Kita orang satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu majelis, satu pilihan. Iya, iya, iya. Waduh, ini ngaji saya tutup ini. Udah dah segini aja. Udah belum? Waduh, repot ya. Oh, baru satu. Iya. Saya repot jadi. Ini gatel padahal gak gatel ini. Iya. Pokoknya kalau maghrib, isya, subuh, imam tuh aminnya jadi kita jadi makmum juga bisa ngebarengin tuh. Begitu. Sunat. Itu satu tuh. Jadi satu apa? Emang ada. Iya, satu.
Waduh. Repot. Hah? Waduh, ini dia. Imamnya suruh ngaji. Iya, ini imam tuh. Jadi yang namanya bacaan amin ini mengikuti bacaan Fatihah. Kalau Fatihahnya kenceng, aminnya biar kata imam. Mau dia makmum sama, begitu. Jadi kalau imamnya nggak kenceng, waduh, imam ini kudu ngaji juga, begitu. Iya, enggak, jangan. Imamnya juga baca. Nih cuman suka diributin nih, ibu ndak perlu ikut tuh di medsos, begitu. Amin A2 I2, enggak begitu, enggak. Itu jangan ibu ikut nyebar-nyebar kayak begitu. Jadi yang disuruh itu baca tuh bukan tulisan. Ibu nulis lafaz Allah aja, A-nya atu. Allah, begitu nulisnya. Tapi enggak begitu, Allah. Enggak perlu A-nya banyak sampai 7, enggak perlu. Begitu, tulisan mah biasa, tulisan mah. Mau ibu tulis AMIN jadi, yang penting dibacanya amin. Artinya kabulkan doa kami. Begitu. Kalau ibunya bacanya amin, begitu. Itu artinya kalau amin itu artinya aman. Bukan tulisan, tapi baca. Ibu boleh nulis di medsosnya A-nya 2 ke A-tu ke terserah, begitu. Itu mah tulisan, wong yang disuruh bukan tulisan, baca. Kalau baca pakai masa baca pakai pulpen? Baca pakai mulut kitanya. Amin tuh kudu benar. Adapun tulisan mah terserah, kaidah. Begitu, iya, kaidah. Begitu. Ini mah tulisan. Tulisan ibu nih mau kirim salam, jadi juga. Nama juga SMS, tulisan singkat, ngerti temennya juga. Enggak kemudian itu artinya pantat kalau orang Inggris. Ini yang ngomong orang IKPN. Gitu, ngerti. Jadi jangan dibikin susah, mumet hidup, gitu. Pokoknya rukun sholat itu baca Fatihah, ada sunnah sesudah Al-Fatihah. Nomor 1, amin. Waduh, iya, sunnahnya ada 2. Iya. Iya. Jadi jangan dikomentari. Gitu. Begitu. Iya. Apa? Nomor 2. Oh, iya belum nih atu-atu. Begitu. Iya. Sabar. Nomor 2, baca surat. Surat. Begitu. Jadi abis amin nih sunat kita baca surat. Siapa yang baca surat nih? Sebetulnya enggak mesti surat, seayat juga jadi. Boleh, tapi yang ada artinya kalau seayat. Kalau ayat tuh enggak ada artinya enggak jadi.
kudu ditambahin begitu. Ibu begitu. Iya, alif lam mim nggak ada artinya, nggak ngerti kita. Jadi kudu ditambahin dalikal kitabul la raib fihi hudallil. Segitu aja jadi. Begitu. Makanya jangan kaget kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Wah, lama. Enggak. Habis itu dia ruku. Begitu. Iya. Enggak dapat tapi suratnya kalau Yasin doang, enggak ada artinya. Nih ayat-ayat begini nih kita enggak paham maksudnya apa Allah. Begitu. Arti mau ada, kitanya kagak ngerti. Jadi kalau kita jadi imam, kalau kita sholatnya sendiri, kita baca surat di mana? Ini imam aja mau sholat sendiri nih. Kalau jadi makmum tar, imam ama orang yang sholat sendiri baca surat. Kapan nih baca surat? Rakaat 1 dan 2 kalau sholat subuh, sholat Jumat. Begitu. Kedua, rakaat 1 dan 2 di semua sholat. Mau 3 rakaat ke, 4 ke, 1 dan 2 saja. Rakaat 1 dan 2. Ini imam ama sholat sendiri. Sholat sendiri, rakaat 1 ama rakaat 2. Sunat kita baca surat. 3, 4 nggak ada bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri, nggak ada. Bagaimana kalau makmum? Ini makmum kalau kedengeran bacaan suratnya imam kayak maghrib, isya, begitu, subuh, ya Jumat, begitu. Ini tugasnya dengerin doang, enggak baca. Kalau kedengeran imamnya baca surat, makmum tugasnya dengerin, enggak perlu baca. Dengerin aja. Begitu makmum tuh. Kalau enggak kedengeran kayak zuhur ama asar, itu baru baca rakaat 1 dan 2. 1 dan 2. 3 bagaimana? 3 dan 4 dilihat nih kalau makmum. Kalau Fatihahnya dia lebih dulu dari imam, lebih dulu, maka masih disuruh baca surat. Kalau lebih dulu, contoh nih sholat asar berjamaah, kan rakaat 3 tuh imamnya kagak baca surat. Nah begitu kita baca, udah baca nih, atau maghrib bisa sama aja. Rakaat 3 kita mau udah waladhdallin nih, udah amin kita, tapi imam belum ruku juga. Jangan bengong, jangan. Tuh mah bengong aja, mulutnya monyong. Begitu. Nungguin imam ruku, salah, baca surat. Pokoknya makmum itu dilarang bengong. Dilarang baca surat. Begitu, kita udah waladhdallin nih, begitu, tapi imam kok belum ruku, udah baca aja surat. Begitu, biar kata baru 2 ayat ruku, ya udah ruku kita, gitu. Jangan ada bengong. Kalau bengong ada aja yang dia baca, kerudung lah, begitu, kerudung dia dibaca tuh tulisannya, mana dari partai lagi, gitu. Ada tulisan, loh itu kayak semangka hijau dalamnya merah, begitu ada aja. Jadi bengong, jangan. Makmum mah tetap baca kalau Fatihahnya lebih dulu. Atau begini, ketinggalan, baru ada nih
Sholat apa? Zuhur. Zuhur ketinggalan 2 rakaat. Kan imam udah 3, kita baru 1. Maka imam habis Fatihah ruku lah, kita baca surat nggak keburu, ikut ruku. Begitu juga rakaat 4 imam kita baru 2. Imam karena habis Fatihah langsung ruku, yang udah 4, kita baru 2. Ya karena jadi makmum ikut ruku. Nanti sesudah imam salam, kita baca rakaat ketiga, kita baca surat. Wong kita belum. Begitu. Belum nih. Jangan sampai salah kita sholat. Kita belum tadi. Begitu. Di 3 kita ini sama dengan 1. Di 4 kita sama dengan 2. Karena tadi nggak keburu, wong imamnya Fatihah ruku, kita nggak bisa baca surat. Jangan kita kemudian pas diri ketiga kita Fatihah ruku aja, jangan. Kan ada yang kayak begitu ya, banyak nggak? Yang mana orangnya? Begitu. Waduh, belum tahu. Ya, alhamdulillah untung ngaji. Sunnah habis surat ada berapa? 2. Nomor 1? Amin. Begitu. Nomor 2? Baca surat. Begitu. Enggak, orang sunnahnya 2 doang. Ini enggak ada. Begitu. Iya, enggak ada. Begitu. Iya, jangan ditarik-tarik ke situ, jangan. Iya, gitu. Jadi baca surat. Ingetin tuh, kalau kita jadi makmum, pokoknya dilarang bengong, dilarang. Begitu, dilarang bengong. Pokoknya walaupun kita udah baca surat nih, Dhuhr nih, rakaat 1. Kita udah kelar, emang kita bacain suratnya pendek banget, demennya kul. Apaan? Iya, kuliah kulhu. Begitu, kita udah baca kulhu. Lah, kita udah kelar duluan. Imam belum. Nah, baca surat lagi, tambahin. Jangan udah kelar, gua udah beres, tungguin aja. Kan ada yang kayak begitu. Ini nggak bener nih. Iya, jangan diem, baca lagi. Begitu ampe ruku, kayak begitu. Jangan kita bengong, nggak boleh dalam sholat. Ulang lagi surat, ulang lagi gitu. Mau terusin lagi boleh. Ini diatur oleh agama, baca surat. Begitu. Sunat kita baca surat nih, jangan sampai enggak. Pokoknya makmum itu kalau imamnya kencang baca suratnya disuruh wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Quran dibaca tuh habis Fatihah baca surat, dengerin, jangan ikut baca, jangan dengerin aja, hayati yang dibaca tuh. Begitu, itu baca surat. Nah, aturan baca surat ini ada banyak. Walaupun baca surat itu sunat, tempatnya rakaat 1 dan 2. Kalau sholat sendiri, kalau jadi imam, kalau jadi makmum, kalau sholatnya sir 1 dan 2. Tapi kalau dia makmumnya masbuk, bisa di 3 dan 4. Begitu ya. Udah paham tuh maksudnya ya? Nah, surat ini diatur oleh agama. Bagaimana bacanya? 1, kudu tertib Al-Quran. Baca suratnya upayakan kudu tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran itu apa? Biar gampang abang adik. Begitu, walaupun enggak adik langsung. Begitu, yang tuaan duluan, yang ini belakangan, adiknya. Contoh, kalau kita rakaat 1 baca Al-Hakumut, maka rakaat 2-nya biar tertib, terserah. Mau wal asri boleh, mau wailul boleh, liilafi boleh, idaja boleh, kulhu boleh, al-falak. Itu yang penting adiknya. Begitu. Iya, begitu. Itu cara bacanya tuh.
Kita harus ngikutin tuntunan baca suratnya. Begitu baca suratnya. Kalau rakaat satunya kita baca Al-Falaq, rakaat duanya An-Nas. Kalau rakaat satunya baca An-Nas, keduanya Shadaqallah. Bukan, keduanya Al-Baqarah lagi. Kalau rakaat satunya baca An-Nas, keduanya baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Itu namanya begitu. Aturannya. Tuh begitu aturannya. Makanya diatur. Lihat taraweh tuh. Kalau ibu pengen pahami, udah disusun oleh ulama. Begitu. Kalau 15 pertama Al-Hakumut kulhu adanya bukan? Adanya. Wal asri kulhu itu adeknya. Tapi kalau udah 15 kedua tuh malam berapa? Ganti surat tuh malam berapa? Malam berapa? Ah, nih dengerin nih, udah benerin nih, dengerin gitu. Jadi Ramadan tuh dibagi dua. Ada 15 pertama, 15 kedua. 15 kedua tuh mulainya tanggal berapa? 16. Namanya 15 kedua namanya. Jadi kalau udah ditandain siangnya tuh bikin ketupat. Namanya kunutan. Mulai kita baca kunut tuh malam 16. Malam kalau 15 masih paruh pertama namanya. Belum kunut. Oh, salah dia, salah. Enggak ada. Satu aja. Enggak ada dua. Satu macam. Jadi malam 6. Jadi malam 15. Nih kita nih sekarang nih puasa hari 15 nih. Ramadan. Sore bukanya pakai ketupat. Tuh maksudnya ketupat tuh, maksudnya kiai ngingetin imam. Maksudnya ketupatan tuh. Jangan hilangin, jangan ajarannya. Jangan hilangin. Begitu. Iya, jadi bukan ganti surat, mau kunutan. Mau kunutan maksudnya ini nih ketupat nih malamnya nanti mau baca kunut. Begitu. Tentu suratnya bakal ganti tuh. Begitu. Nah ini mau kunutan maka disebut tanggal 15 tuh kunutan. Malam 16 mulai ganti jangan tanggal 15, jangan. Malam 6. Maka ibu jangan tinggalin wiridan orang tua dulu. 15 tuh pokoknya bukanya pakai ketupat. Jadi imam tuh lakinya yang mengimamin. Waduh, udah ada ketupat berarti malam kunut. Begitu biar enggak lupa maksudnya. Begitu. Nah, 15 kedua malam ke-16 tuh lihat baca suratnya. Yang pertama baca suratnya inna anzalnahu, keduanya Al-Hakumut tuh. Kenapa yang onono waktu 15 pertama Al-Hakumut kulhu yang dibulak-balik begitu. Kenapa ini yang dibulak-balik di inna anzalnahu? Karena tertib Al-Qur'an. Begitu. Nyusun inna anzalnahu kakaknya, Al-Hakumut adiknya. Nanti lagi anzalnahu wal asri. Begitu. Nyusun namanya, ngikuti tertib Al-Quran. Lembaran yang ibu udah pegang itu, yang udah dibagi-bagi itu semuanya nyusun suratnya, mesti adiknya, nggak bakalan enggak. Ini tertib namanya. Jadi jangan asal. Rakaat pertama kulhu begitu, kedua inna atoina, namanya dibalik-balik. Jangan, biar tertib. Nabinya bacanya tertib, nyusun tertib
Al-Quran tertib. Begitu tertib Al-Quran. Ini namanya biar kita tuh nyusun bacaan tuh. Jadi mengikuti tertib Al-Quran. Yang kedua, surat yang kedua lebih pendekan dibanding surat yang pertama. Itu begitu bagusnya. Surat yang kedua lebih pendek, yang pertama lebih panjang. Sunat. Jadi kalau pertamanya ibu baca wal asri, cari adiknya yang rada pendekan. Ina antaina walaupun itu 3 tapi pendek dia. Wal asri itu 2 baris dia. Begitu. Jadi yang kedua tuh rada pendek. Begitu. Iya, artinya bukan masalah kulhunya. Artinya ibu nih mau baca surat nih. Surat apa umpamanya? Kita baca Al-Hakumut. Maka yang keduanya bisa wal asri, wailul, jangan. Walaupun adiknya, betul. Itu sunat yang pertama, dapat ganjaran dari sunat tertib. Cuma sunat yang kedua nggak dapat. Yang keduanya panjangan. Begitu. Enggak, banyak itu sesudahnya. Begitu. Kecuali diatur oleh Nabi. Seperti Sabihis sama Al-Ghoshiyah. Itu kalau mau jujur panjangan Al-Ghoshiyah. Karena nabinya begitu, kita ikuti. Karena sholat mengikuti tuntunan awalnya. Begitu. Ini maka diatur dalam bacaan-bacaan nih. Kita upayakan begitu. Cari yang keduanya nih, satu, yang keduanya adiknya. Kedua, yang keduanya pendekan. Ini sunat. Makanya mohon maaf dalam taraweh tuh, karena mualim Syafi'i Adzami itu ulama ahli fikih, maka mengatur kalau beliau tuh kalau baca surat pada taraweh putaran pertama 15 pertama tuh Al-Hakumut kulhu. Kalau beliau tuh Al-Hakumut kulhu, terus wal asri kulhu, masih pendek tuh keduanya. Wailul kulhu, alam taro kulhu, li'ilafi kulhu, aro'aital enggak. Aro'aital kalau mualim Syafi'i Adzami itu aro'aital ama ina antaina. Baca dalam tarawehnya aro'aital ina antaina. Begitu. Begitu kalau beliau. Kenapa tuh? Karena nanti kalau ina antaina kulhu, ina antaina 3, kulhu 4. Kalau beliau tuh nggak mau ahli fikih masalahnya. Jadi aro'aital ina antaina. Terus kuliah kulhu, idaja kulhu, tabat kulhu, baru 18 rakaat. Terakhirnya al-falak an-nas. Kelar tuh semuanya dalam taraweh. Kenapa ngaturnya begitu tuh? Karena beliau ahli fikih. Yang keduanya biar pendekan. Begitu. Cuman jarang orang mengikuti karena dia bingung nginget-ngingetnya. Bingung dia nginget-ngingetnya. Ini udah berapa rakaat ya? Begitu. Pakai pentol korek akhirnya. Begitu nyiriinnya. Tapi begitu. Kalau dia ingat mah insya Allah diingat-ingat, enggak akan keliru. Begitu. Kalau kita biar gampang, udahlah kumut kulhu, ini kulhu ina antaina kulhu. Jadi kalau ina antaina kulhu dapat ganjaran poin pertama tertibal Quran, tapi nggak dapat ganjaran yang keduanya pendekan, nggak dapat. Begitu, nggak dapat. Itu tata aturan dalam sholat ini. Baca surat, kalau ibu lupa baca suratnya, lupa, ruku aja, nggak usah puyeng-puyeng. Jangan sampai kita bertahan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahu 'ainaini wa lisanan alam yaj'al.
Daripada puyeng tuh ibu mikir begitu tuh, ruku aja Allahu Akbar. Udah begitu, kayak begitu. Daripada bolak-balik nggak ketemu, begitu. Akhirnya ngeganggu di sholat, ngeganggu khusyuk. Ibu mikir aja, ganti. Wajar orang kalau ada lupanya, wajar manusia nih. Orang lupa, begitu, gitu. Mau bagaimana? Ya, saya takut dikata nggak hafal. Ya udah, rakaat kedua, ulangin suratnya, tapi jangan sampai salah lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam ajal kai, begitu, kayak tahu begitu, nggak apa-apa. Apa? Jadi nih makmum nih, kalau kita jadi makmum, jangan imam ditegor kalau belum berhenti salah. Negornya nunggu berhenti. Kalau belum berhenti jangan, karena itu salah kita, ngurangi ganjaran. Imamnya lagi nyari alam yaj'al lahu ainaini, alam yaj'al lahu, biarin aja. Kalau udah diem tuh mananya ampun, tolongin, begitu baru kita tolongin. Kalau belum minta tolong, jangan, biarkan dia nyari, biar. Iya, biar. Emang aturannya begitu, aturannya kayak begitu. Nih sebentar Bunda, dicatat aja atau saya sudah tutup aja buat tanya jawab? Oh belum, baik. Pokoknya kalau mau itu dicatat, kalau mau ada yang ditanya diingat-ingat. Nanti saya kasih kesempatan. Kenapa maksud kami? Jadi di dalam mengurai itu akhirnya kita lupa. Pengen menyampaikan uraian kepotong dengan jawaban. Jadi biar fokus begitu. Gitu. Kenapa kemudian dikasih ruang tanya jawab? Disitulah kita nanya bebas. Gitu. Sebab ada kalanya kelupaan. Begitu. Ada orang protes sama kita. Ketika nerangin dikir-dikir sholat, orang nanya murah rezeki itu yang habis subuh, apa itu namanya, saya bilang habis dohor ilmakul mubin, habis asar la haula wala quwata illa billah tuh, terus maghrib rabbik filadaya, begitu. Akhirnya ada yang nanya, karena ada yang nanya saya lupa nerangin isanya itu baca apa gitu. Ya begitu tuh, kadang lupa, file tuh begitu, ngingetnya tuh nggak keluar kadang. Jadi nih baca surat nih kita harus perhatikan betul, baca surat. Nah, bila dalam surat itu ada disuruh baca doa-doa, maka kita jangan nggak baca doa. Seperti surat Wattini, begitu. Bukan Tini yang suka bantuin itu tuh, begitu. Ini surat Wattini. Iya. Jadi alaihissallahu biahkamil. Jangan ruku dulu, baca dulu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baru ruku. Seperti baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan ruku dulu, baca dulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, baru ruku. Pokoknya kalau disuruh di itu baru ruku. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak bacaan-bacaan yang kita disuruh doa, seperti Fatihah habis waladhdallin baca amin. Kemudian baca surat Al-Baqarah, fansurna alal qaumil kafirin. Itu jangan kita shadakallah amin dulu. Itu nabinya begitu. Karena doa nih amin, begitu baca amin. Dilihat aja kalau seperti surat Al-Muluk, Allahu ya'ti nabihi wa warablam, itu namanya doa-doa. Doa-doa sunat. Kalau ayat itu ada nyuruh kita doa, doa dulu. Jangan nggak doa. Seperti sabbihis. Ibu udah selesai. Inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baca dulu subhana rabbiyal a'la.
begitu, jangan alaihi salam. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Ini kagak ngaji nih. Begitu. Bukan nggak boleh, orang yang disuruhnya bukan itu. Jadi sabbihisma rabbikal a'la tuh bahasa IKPN-nya ayo baca subhana rabbil a'la. Orang disuruh baca itu bacanya alaihi salam. Yang disuruh mana? Yang dikerjain yang mana? Ini kayak fasabbih bihamdi rabbika was, ente baca tasbih, baca istighfar. Begitu. Kalau ibu nggak mau bacaan yang Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ibu baca aja subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Boleh. Begitu bacanya itu. Kan perintahnya begitu. Fasabbih bihamdi rabbika, ente baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu Allahumma gfirli. Nabi begitu bacanya. Oh iya, pokoknya sebisa kita dah, sebisa kita. Yang mana? Yang sabihis. Iya, yang sabihis, iya, yang sabihis. Ini jangan dibalik-balik, jangan idaja, jangan. Kita lagi ngomong tadi idaja, begitu. Jadi biar pas bacaan-bacaan ini disuruh begitu, disuruh begitu. Ibu anaknya bengal, pegel. Nah, ibu baca begini nih, baca Fatihah, itu paling bagus. Fatihah, begitu. Bacanya begini. Jadi ihdinas siratal mustaqimnya 7 kali. Habis 7 kali ngomong. Ya Allah, anak saya biar nurut. Dalam hati, ngomong aja pakai. Baru lanjutin siratal ladzina, begitu. Namanya cara minta sama Allah. Jadi enak, begitu. Biar rapi. Jadi kita baca surat ini diatur. Suratnya apa yang mesti kita harus baca suratnya? Kalau maghrib malam Jumat dah ikuti lembaran aja dah, iya. Daripada panjang ya kan? Kan punya lembarannya kan? Ya Allah, kasihan yang belum punya, harus di itu tuh habis. Apanya? Oh iya. Jadi pokoknya gini aja, yang belum hafal udah kul balik aja kul. Kalau belum hafal kul, iya kul aja udah. Kalau belum hafal mah kul aja, kul aja. Udahlah, yang paling gampang ikuti aja Imam Haddad tuh yang lembaran itu. Nanti kita bilangin banyak juga teman-teman majlis nggak kebagi lembarannya, kasihan juga. Cuman mau nyetak, teman kita bilang nih waktunya mepet guru, udah dikit lagi. Begitu akhirnya belum nggak dicetak juga oleh kawan-kawan kita. Begitu tuh lembaran tuh penting, lembaran itu. Jadi kita biar ngikutin aja, ikutin Imam Haddad aja udah rapi dah, hidup udah rapi. Ini baca surat tuh, baca surat. Jadi dalam setiap baca surat, kalau ada ayat rahmat kita minta rahmat, kalau ada ayat adab kita minta perlindungan, kada ayat tasbih kita baca tasbih. Begitulah di antara hal-hal yang diatur, begitu diatur. Begitu surat-surat ini, Al-Qur'an ini ada khasiat. Ada khasiat. Ibu bingung makan sesuatu, takut apa ya, timbul penyakit emping, takut apa tuh? Oh iya, semurat. Ibu baca li'ilafi. Li'ilafi itu penangkal berbagai macam penyakit yang diduga ada pada makanan. Baca li'ilafi dulu. Daripada ibu pengen makan durian, pengen banget, ngiler banget. Ngapa duit gua yang nyari capek-capek, mau makan kagak boleh sama bocah pakai ngumpet-ngumpet. Untung ada masker jadi kagak kelihatan. Begitu. Makan aja. Baca li'ilafi dulu. Kalau udah li'ilafi nggak bakal jadi penyakit. Wa amanahum, Allah lindungi dari ketakutan muncul penyakit.
Baca itu, dah. Apa kayak dimakan, jangan dibikin susah. Hah? Kali aja, kalau nanti 100 kali kasihan ibu. Ibu lapar. Iya, udah sekali aja. Kali aja, iya. Iya, sekali aja. Kali aja, iya sekali aja. Baca itu. Udah, ndak usah ibu pantang-pantang kayak orang sianan. Ibu capek tiap bulan narik-narikin duit kontrakan, kemana-mana ngambilin, sampai ribut. Makan kagak boleh sama anak, nggak boleh sama cucu. Sianan banget hidup. Ya Allah, di dunia sengsara. Kalau nanti masuk surga aja mendingan. Kalau masuk neraka, ya Allah, celaka 2 kali. Di dunia sengsara. Iya. Maka hidup jangan dibikin susah. Jangan. Kalau ibu pengen makan aja, yang penting jangan banyak-banyak. Jangan makan durian sekarung, jangan. Semata doang. Begitu, buat obat kepengen. Kalau ibu nggak diturutin masih itu mulu. Iya. Saya liatin beberapa teman-teman saya makan kok ngumpet-ngumpet. Saya domina mana? Ya Allah, kasihan amat kata kita ya. Kayak barang haram gitu. Saya bilang, aduh kasihan Pak, nggak usah begitu Pak, Bapak baca ini aja daripada bingung. Yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Jadi diajak sama temannya nongkrong-nongkrong, mau ngapain? Jangan banyak-banyak, biar hidup nih enak. Jangan dibikin susah, kasihan. Hidup sekali, kudu nikmat. Begitu, jangan sengsara. Begitu, siang saya mah sengsara begitu. Ntar kalau udah masuk tanah kusir mah nggak bakal ada yang dimakan. Bener nggak? Mumpung masih hidup siang. Begitu, beneran. Gitu. Yang penting jangan berlebihan. Itu rumusnya. Agama tuh, ini yang nyuruh Quran. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan yang halal, minum yang halal, jangan berlebihan. Jangan pantang. Yang penting jangan berlebih. Berlebihnya ini jadi masalah. Begitu. Jangan. Biar ibu jangan sampai sengsara, kasihan saya ngelihat orang. Ya Allah, ditawarin emping geleng-geleng, asam urat. Ditawarin kambing juga, daging kambing darah tinggi. Sian saya, ditawarin apa aja nggak mau. Ibu ini mau makannya apa? Saya mau nasi putih sama garam sama air putih. Sianan hidup, masih di dunia sengsara. Begitu. Iya, jangan. Makan aja yang halal mah. Nasi uduk juga jadi penyakit kalau dapat nyolong. Bener enggak? Barang haram yang jadi penyakit mau kudu pantang. Kalau barang halal mau jangan. Enggak mungkin Allah ngasih makanan halal kalau bakal jadi penyakitnya tuh penyimpangan, berlebihan. Begitu. Kenapa dorong osteoporosis kurang? Karena kurang air, salah dia. Kan begitu. Ujungnya kehabisan oli. Kan jadi masalah, kan salah kita. Begitu, karena kita dibikin susah hidupnya. Jangan begitu. Hidup kita ini kudu seneng. Jangan dibikin susah. Sianan, saya sianan. Begitu capek hidup. Makan apa juga, yang penting hal. Kedua, jangan berlebihan. Ini baca surat. Begitu. Tapi ini baca surat, kalau kita makmum masbuknya baca Fatihah cuman baru bismillah doang, surat nggak ada. Baca Fatihah baru bismillah doang, imam ruku. Contoh nih, imam baca kulhu, gitu kita Allahu Akbar begitu. Baru juga bismillahirrahmanirrahim. Imam kufuwan ahad. Itu nanti di rakaat berikutnya kita nggak usah baca surat. Wong Fatihah aja hilang, nggak apa-apa lagi begitu kalau posisinya begitu. Tapi kalau posisinya jadi makmum masbuk kayak dohor di rakaat kedua imam baru ikut,
Imam lagi tasyahud awal kita baru ikut, kan nggak keburu baca surat kita. Nah ini mau nanti di 3 dan 4-nya kudu baca. Begitu, 3 dan 4-nya kudu baca. Yang kayak begitu. Pokoknya jangan nggak baca surat. Kalau jadi makmum dilihat bisa tiap rakaat baca kalau imamnya belum ruku-ruku. Begitu, enggak boleh ada bengong aja. Begitu, ini jadi imam.